Booster jadi syarat tarawih di mana keadilan bagi umat Islam. Diketahui melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan kebijakan persyaratan booster bagi jamaah salat tarawih di masjid dan warga yang ingin mudik Lebaran 2022. Dikatakan Hidayat Nur Wahid, seharusnya pemerintah berlaku adil terhadap seluruh umat beragama dengan memberlakukan aturan yang serupa. At-takabbur lil mutakabbir sodako, sombong pada orang yang sombong sodako. Apa kita berbaik-baik sama dia? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disombongkan ni apa? Tengok baik-baik kulit, bentuknya retak-retak macam tanah liat yang kering. Diciptakan dari tanah, akan balik kepada tanah. Dari dalam tanah naik ke atas, ceramah, mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas, sidang, mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas, tanda tangan, mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas, masak, mati masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas, razia, mati masuk tanah. Bukan lama hidup ini, berapa lama anak di atas ini. Inilah pentas kehidupan dunia. Dan yang naik ke atas ini pasti akan turun. Tadi pertama kali naik protokol, turun. Naik kori, turun. Naik Bapak Anggota Dewan Ketua Komisi 7, turun. Habis itu naik Ustaz Abdul Somad. Ini tak lama lagi turun. Bukan lama kita di atas ini. Fir'aun kurang hebat apalagi Fir'aun. Di mana Fir'aun sekarang? Fir'aun sekarang di Mesir, di Tahrir Square, di tepi sungai Nil. Saya pergi ke Mesir waktu kuliah, ingin betul jumpa Fir'aun. Masuk kami ke tempat Fir'aun, ada di museum dalam kaca. Tanya penjaganya, Fir'aun, where is Fir'aun? Mana Fir'aun? Fok, kata di atas. Hebatnya Fir'aun, udah mati pun di atas juga tempat. Naik kami ke atas, pas mau masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung. Kenapa? Nengok harga tiket 100 pound. Awak mahasiswa, duit tak ada, tapi karena mau nengok Fir'aun paksa bayar. Masuk ke dalam. Fir'aun yang dulu kejam, yudhabbi'una abna'ahum, semua anak-anak disembelihnya hidup-hidup. Hari ini Fir'aun terbujur kaku di dalam kotak kaca. Saya tengok dekat-dekat dari mulai, saya perhatikan dari ujung rambutnya, matanya, telinganya, hidungnya, saya tengok semua sampai. Tapi dia pakai kolor, ada kain macam manduk penutup. Kakinya, saya tengok ujung kakinya, kukunya semua. Inilah yang dulu menyembelih anak-anak. Inilah dulu yang paling angkuh. Ini orang paling apa kata sombong Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Sembelih Musa, akhirnya mati. Sehebat-hebat Fir'aun, bangunan piramid masih tegak-tegak berdiri di Mesir sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi mati Fir'aun, dan matinya jelek sekali. Nanti Fir'aun mati paling jelek. Gimana matinya? Tersedak di Laut Merah. Mati. Dan sampai sekarang tak ada orang yang mau dikasih nama Fir'aun. Pernah tak Bapak Ibu kenalan sama orang? Kenalkan, Fir'aun. Hebat dia, hebat. Matinya tersedak di Laut Merah, masuk air ke dalam, mati. Yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, arriquhu, bakar dia, bakar Ibrahim. Yang membakar Nabi Ibrahim namanya Namrus. Namrus pun hilang dalam kenangan masa, dan mati Namrus itu jelek sekali. Sombong, angkuh, Nabi disuruhnya bakar. Gimana matinya Namrus? Nyamuk masuk ke telinga, mati. Lupa pakai autan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata kalau Syahnu mati disambar geledek, keren kan? Syahnu mati kemarin kenapa? Disambar petir, Pak, kan menggelegar. Buang. Ini kenapa? Nyamuk. Yang satu lagi tersedak. Begitulah ternyata orang-orang yang sombong. Jadi Bapak Ibu, kalau ada nanti orang yang sombong sikit-sikit, saya itu kemarin saya tablik akbar kemarin malam itu kenapa ramai? Saya ustadznya.
Saya, kalau bukan karena saya. Pak, yang selalu nyebut-nyebut saya itu 4, Pak. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga Iblis, yang keempat apa paling apa? HNW menilai pernyataan pejabat tinggi negara tersebut tidak bijak yang sudah disampaikan jauh dari sebelum bulan Ramadan. Apalagi di saat COVID-19 semakin landai, pemerintah justru mempersiapkan skema perubahan dari pandemi ke endemi. Sementara target vaksinasi tahap kedua juga belum terpenuhi 100%, adanya ketentuan soal keharusan booster untuk dapat tarawih di masjid dan mudik lebaran itu. Lanjut, HNW juga dirasakan umat Islam sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi umumnya masyarakat yang ingin sholat tarawih di masjid maupun mudik lebaran. Sebagai akibat dari berkepanjangannya masalah COVID, masyarakat semakin kritis. Masyarakat ingat benar, dulu libur nasional Maulid Nabi Muhammad digeser dengan alasan COVID. Akhirnya umat mengikuti aturan pemerintah, padahal saat itu COVID-19 sudah melandai mirip dengan kondisi jelang Ramadan ini. Hal yang berbeda dengan kegiatan mudik dan hari besar agama lain seperti Natal, Imlek, Nyepi, tidak ada penggeseran hari libur nasional. Selain itu juga tidak ada beban dengan wacana dari pemerintah yang meresahkan seperti syarat keharusan booster. Padahal saat itu COVID-19 malah lagi menyebar dengan grafik meningkat dan pemerintah juga tidak menurunkan level PPKM ataupun status pandeminya. Bahkan event-event di luar acara keagamaan seperti MotoGP di Mandalika beberapa hari lalu sama sekali tidak ada keharusan booster atau persyaratan yang memberatkan, seperti yang akan diberlakukan terhadap umat Islam yang akan menyelenggarakan salat tarawih di masjid maupun mudik lebaran. Seharusnya pemerintah menjadi teladan dalam mengayomi seluruh rakyat dan memberlakukan aturan berkeadilan bagi seluruh umat beragama. HNW menilai pernyataan pejabat tinggi negara tersebut tidak bijak yang sudah disampaikan jauh dari sebelum bulan Ramadan. Apalagi di saat COVID-19 semakin landai, pemerintah justru mempersiapkan skema perubahan dari pandemi ke endemi. Sementara target vaksinasi tahap kedua juga belum terpenuhi 100%, adanya ketentuan soal keharusan booster untuk dapat tarawih di masjid dan mudik lebaran itu. Lanjut, HNW juga dirasakan umat Islam sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi umumnya masyarakat yang ingin sholat tarawih di masjid maupun mudik lebaran.